Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan damai sejahtera dari Allah. Mengawali hari ini, saya mengajak kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini, kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu Tuhan. Mengucap syukur atas semua penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kami. Saat ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu yang datang kepada kami pada pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi ini sesuai dengan bacaan harian Gereja Toraja, terambil dari Kitab Ulangan pasal 26 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Kata penutup mengenai pemberitahuan hukum Taurat. Pada hari ini, Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Dan Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Amin. Tema renungan kita pada pagi ini adalah janji Allah. Bacaan kita pada pagi ini mengisahkan bagaimana Musa meminta bangsa Israel untuk sekali lagi meneguhkan perjanjian Allah dengan mereka. Dikatakan bahwa pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya, dan melakukannya dengan setia dan dengan segenap hati dan jiwamu. Allah ingin kita umatnya hidup sesuai dengan perintahnya. Ada komitmen dari umatnya untuk setia kepada Tuhan dalam menjalani hidup dengan gaya hidup menurut firman-Nya. Tidak berpegang pada ketetapan, kemauan, dan pengertian kita sendiri. Tetapi Allah menginginkan kita untuk berpegang pada perintah-Nya dan berjalan sesuai dengan hukum-hukum-Nya serta mendengarkan suara-Nya. Di ayat 17 sampai ayat yang ke-19 mengatakan, engkau telah menerima janji daripada Tuhan bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan bangsa Israel adalah umat-Nya, dan engkau akan menjadi umat kesayangannya, agar tetap hidup di dalam ketaatan kepada ketetapan Allah. Ia akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya, bahwa Allah akan menjadikannya sebagai bangsa yang besar, yang ternama di atas segala bangsa.
dan menjadikannya sebagai bangsa yang terpuji dan terhormat. Dan mereka akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allah. Allah tidak hanya berjanji kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada kita yang percaya kepada Dia, bahwa Ia adalah Allah kita. Allah selalu hadir dalam setiap pergumulan hidup umatnya, yang oleh kasih-Nya di dalam Yesus Kristus, kita dijadikan sebagai umat kesayangannya, yang selalu menyediakan berkat dan mengulurkan tangan bagi yang datang kepadanya. Bahkan kita diberinya hak istimewa sebagai anak yang dikasihinya, dan mengaruniakan kehormatan bagi kita, bahkan menjadikan kita sebagai umat yang kudus di hadapannya, yang dapat menikmati karya-karya dan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Ajarkanlah kami untuk terus hidup dalam ketaatan dan setia dalam melakukan perintah dan ketetapan-ketetapan-Mu, sehingga kami terus hidup di dalam kekudusan-Mu. Terima kasih untuk janji-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Engkau kiranya terus memberkati kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Terlebih hari ini Engkau menolong kami dan memberkati dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami, sehingga dapat memberi hasil yang terbaik dan boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Ampuni dan kasihani kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.